Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita bahas hari ini mengenai perpangkatan bentuk akar. Yang kita bahas yaitu pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda semuanya sehat walafiat. Kita mulai. Kita bahas mengenai pangkat nol. Perhatikan bentuk ini. Misalnya 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 5. Kita tuliskan 6 pangkat 5 per 6 pangkat 5. Bisa kita uraikan, 6 pangkat 5 itu adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali ya. Per 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 6 per 6 berarti 1 ya. Ini juga 1 dibagi 1, 1, 1. Berarti 1 per 1 jawabnya adalah 1. Kita uraikan ya. Pangkat dirubah sebagai perkalian berganda. Nah, kalau kita perhatikan lagi dengan menggunakan sifat 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5 dikurang 5. Menurut sifat sama dengan 6 pangkat 5 dikurang 5 adalah 6 pangkat 0. Dari data ini kita bisa simpulkan ya. Yang pertama menurut perkalian adalah nilainya 1. Menurut pangkat sifatnya 6 pangkat 0. Kita perhatikan lagi yang lain. Misalnya kita ambil 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan menurut ketentuan ya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan kita uraikan dengan perkalian 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Ternyata jawabnya berapa nih? 2 bagi 2, 2 bagi 2, 2 bagi 2. Jawabnya adalah 1. Menurut sifat 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 0. Sekarang kita ambil lagi misalnya ya 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 dibagi 5 kali 5. Jawabnya pasti 1 ya. Menurut sifat 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 0. Ternyata dari data di sini ya 6 pangkat 0 kita simpulkan nih bahwa 6 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 0 adalah 1. 5 pangkat 0 adalah 1. Artinya setiap bilangan yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Jelas? Ya. Terangan di atas itu ya. Kita ambil simpulan bahwa 0 pangkat 0, 6
6 pangkat 0 itu nilainya 1. Kemudian 2 pangkat 0 nilainya 1. 5 pangkat 0 nilainya 1. Artinya kita ambil kesimpulan, kalau n pangkat 0 berapa nilainya ya? Apakah setiap bilangan semua dipangkatkan 0 hasilnya 1? Ya. Apakah ini sama dengan 1? Ya. Kita lihat. Ya. N pangkat 2 misalkan per N pangkat 2 atau N pangkat 5 ya. Bagi N pangkat 5 sama dengan N kali N kali N kali N kali N ya. Dibagi N kali N kali N kali N kali N. Ternyata jawabnya ini dibagi sama ya. Kalau saya N bagi N 1 ya. Ini 1 berarti jawabnya 1 kan? Ya. Nah, sesuai dengan sifat bahwa N pangkat 5 dibagi N pangkat 5 sama dengan N 5 kurang 5 sama dengan N pangkat 0. Jadi ketentuan bahwa setiap bilangan N dipangkatkan 0 nilainya 1. Jelas? Jadi N pangkat 0 itu nilainya 1. Jelas? Saya ulangi. Kesimpulan pangkat 0, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Contoh 30 kali 5 pangkat 0. Hasilnya berapa? 30 kali 1. Jadi jawabnya 30. Oke? 20 kali 3 pangkat 0 kali 5. Jawabnya berapa? Ya, tentunya yang 3 pangkat 0-nya adalah 1. Berarti 20 kali 1 kali 5. Jawabnya 100. Oke? Jelas untuk pangkat 0? Ya, oke ya. Nanti kalian cari soal-soal yang ada di buku. Kita lanjutkan, yaitu pangkat negatif. Kita ambil bentuk baku kita adalah bentuk baku berbasis 10 ya. Misalnya kita tuliskan 1000 ya. Terus ini 100 ya, kemudian 10, kemudian 1, kemudian 1/10, kemudian 1/100, kemudian 1/1000 ya. Bentuk baku dari 100 kita tahu bahwa ini adalah 10 pangkat 0-nya ada 3, 10 pangkat 3. Bentuk baku dari 1000 adalah 10 pangkat 3. Bentuk baku dari 100 adalah 10 pangkat 2. Di sini 10 pangkat 0. Pangkat 1. Nah, kemudian di sini 1 ini 10 pangkat 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pangkatnya berkurang 1 ya. 10 pangkat 3 dikurang 1 jadi 2. Dikurang 1 jadi 1. Dikurang 1 jadi 0. Berarti 1/10 dikurang 1 berarti 10 pangkat min 1. Ya. Jelas? Nah, di sini 1/10 pangkat 2. Nah, min 1 berarti dikurang 1 lagi 10 pangkat min 2. Yang ini jelas 10 pangkat min
3. Berdasarkan data di atas, ya, kita lihat 1/10 itu adalah ekivalen dengan 10 pangkat min 1. 1/100 itu adalah 1/10 pangkat 2 ekivalen dengan 10 pangkat min 2. 1/1000 sama dengan 1/10 pangkat 3 ekivalen dengan 10 pangkat 3 min 3. Ya. Ternyata bilangan pecahan mengubah bentuk menjadi pangkat tak sebenarnya, yaitu pangkat negatif. Ya. 1/10 pangkat min 1, 1/100 10 pangkat min 2, 1/1000 10 pangkat min 3. Jelas? Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk baku yang lain. Misalnya kita lihat, ya, 2 pangkat 3 turun menjadi 2 pangkat 2 turun menjadi 2 pangkat 1 turun menjadi 2 pangkat 0 turun menjadi 2 pangkat min 1, lalu 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Nanti kita balik, ya. Kita balik. Nah, sekarang kita lihat. Ini pangkat semua nih. Pangkat 3, 2, 1, 0. Makin kan turun. Kita perhatikan. 2 pangkat 3 berapa nilainya? 8, ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. Nah, di sini 8 menjadi 4, itu dibagi 2. Ya. 4 bagi 2 dapat 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 1 dibagi 2 dapat 1/2. 1/2 dibagi 2 dapat 1/4. Atau 2 pangkat min 2. Ya, 2 pangkat 4, ya. Per 4. Ini 1/8. Yang 4 ini identik dengan 2 pangkat min 2. Yang 8 ini, 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Ternyata dari data ini kita lihat, nih, ingatkan kembali 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat min 1/2, ya. 2 1/2 itu adalah 2 pangkat min 1. 1/4 adalah 2 pangkat min 2. 1/8 adalah 2 pangkat min 3. Kita bisa simpulkan, ya. Ini kita tuliskan 1/2 pangkat 2, ya. 1/3 pangkat 1/2 pangkat 3. Ini pokoknya 2. Ternyata dari data ini setiap bilangan pecahan berubah menjadi pangkat negatif, ya. Jelas, ya? Nah, jadi dengan ketentuan itu, maka kita dapat simpulkan bahwa apabila ada penulisan A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ya, jelas? A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Bilangan pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif dengan membagi. Cukup mudah. Kita lanjutkan bentuk akarnya. Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. 3 pangkat min 5. Ya, kita jawab sini.
3 pangkat min 5. Nah, tidak bisa kita uraikan karena pangkatnya negatif. Kita rubah ke pangkat positif, jadi 1/3 pangkat 5. Baru kita bisa menyelesaikan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Jadi jawabnya adalah 9 kali 9, 81. 81 kali 3, 2, berapa tuh? 2, 4, 3 ya. 3. Kita lanjutkan yang B ya. 25 kali 10 pangkat min 4. Oke. 25 kali 10 pangkat min 4 sama artinya 25 per 10 pangkat 4. Karena min nggak bisa diuraikan, jadi diubah menjadi per ya, sama dengan 25 per 10.000. Bisa dituliskan desimal 0,0025 10, 100, 1000, 25 per 10.000. Oke. Dan kita lihat yang C. Ya. Saya jelaskan. 8 per 10 pangkat min 3. 8 per 10 pangkat min 3. Oh, ini kebalikannya ya. Menjadi 8, 10 pangkat min 3. Berubah menjadi ya, dikali 10 pangkat 3. Sama dengan 8 min 10-nya kan 1000, 10 pangkat 3 1000, jadi 8.000. Jelas? Ya, kita ambil contoh lain ya. Hal kedua ya. Ini udah saya hapus dulu. Hal kedua. Tentukan nilainya. Nilai ya, yang A. 5 pangkat min 2 ditambah 10 tambah 8 pangkat 0 tambah 3 pangkat min 3. Yang B-nya kita tulis 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat min 1 tambah 3 pangkat min 2. Oke ya. Ya. Kita sama-sama mencoba ya. Ya. Kita sama-sama mencoba. Ya. Kita jawab yang A. 5 pangkat min 2 artinya kan nggak bisa kalau pangkatnya negatif ya. Jadi kita rubah menjadi 1/5 pangkat 2 gitu ya. Ditambah 8 pangkat 0 yaitu 1 ditambah 3 pangkat min 3 artinya 1/3 pangkat 3. Sama dengan 1/5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 jadi 1/25 ditambah 1 tambah 1/27 sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya. Ini disamakan penyebutnya ya menjadi per berapa nih? 27 kali 25 berapa tuh? Ya. Kita tulis saja ya di sini ya. Oke, kita kalikan
27 kali 25 berapa ya? 7 kali 5, 35 bawah 3, 13 ya. Benar gak nih? 35, 54 ya. 54. Jawabnya 5, 7, 6, 7, 5. 5 kali 4 ya 100. 675 ya. Jadi 675. 675 bagi 25 dapat 27 tambah 675. Satu itu kita rubah menjadi 675 per 675 tambah berapa nih? 25 ya. Ya, tambah 25 sama dengan ya berapa tuh? 675 dengan 2 jadi 727 per 675 atau sederhananya 1 tadi 52 per 675 gitu. Cukup mudah. Yang B kita lihat di sini ya. Gimana kita kerjakannya ya? Sebelahnya ya. Oke, saya hapus nih semuanya ya. Kerjakan di sini ya. Yang B 3 pangkat 2 berapa? 9 tambah 3 tambah 3 pangkat 0 1 tambah 3 pangkat min 1 seper 3 tambah 3 pangkat min 2 seper 3 pangkat 2. Nah, ini sama dengan berapa nih? Bilangan bulatnya 12 ya, 10, 13. Tambah, ini disederhanakan nih. Yang ini sepertiga, ini seper 9. Kita rubah ya. Sepertiga, seper 9. Dijadikan seper 9. 13 tambah, ini seper 9. 9 bagi 3 dapat 3. 9 bagi 9 dapat 1. Jadi sama dengan 13 tambah 4 per 9. Atau hasilnya adalah 13 4 per 9. Gitu ya. Gak mudah ya. Hitungnya bilangannya kecil. Oke. Oke. Ya. Oh, apa hampir lupa kemarin ya. Meralat nih. Ada kawan kalian yang nulisnya misalnya 2/3. Ini kalau dipangkatkan 2 kali, artinya 2-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2. Ya. Ini bisa tulis 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Tapi kalau kalian nulisnya 2/3 pangkat 2, ini yang dipangkatkan 3 pangkat 2-nya. Ya. Yang 2-nya nggak berpangkat. Ya. Nah, kemarin banyak yang salah di sini nulisnya ya. Soal 1 itu, ya. Soal 1 ya. Harusnya dikurung, pangkatnya di itu. Karena kan definisinya adalah A per B pangkat N. Itu adalah A pangkat N per B pangkat N. Itu mengulang. Kemarin banyak yang salah itu. Ya. Kita bahas tentang bentuk akar ya. Bentuk akar itu sebenarnya pangkat pecahan ya. Nah, kita ambil contoh. Akar 25. Kita tahu nilainya adalah 5. Kita lihat lagi ya. Akar 8. Akar pangkat 3 dari 8. Nilainya adalah 2. Kita lihat. Akar 25 ya. Ini adalah akar dari 5 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 2 per 2. Sama dengan 5 pangkat 1. Ya.
akar pangkat 3 dari 8, yaitu ini sebenarnya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3/3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Oke, dari data itu bisa kita simpulkan ya. Akar pangkat N dari A pangkat B itu sama dengan, ini bentuk pangkatnya sebenarnya bentuk akar ini adalah bentuk bilangan pangkat A, pokoknya dipangkatkan B/N. Ini kesimpulannya ya. Saya ulangi, akar pangkat N dari A pangkat B dapat dituliskan menjadi bentuk pangkat pecahan, yaitu A pangkat B/N. Kita perhatikan sekarang ya. Kalau A pangkat 3/5 itu dapat dirubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Ya. Akar pangkatnya merupakan dalam pecahan ini apa? Penyebut ya. Nah, dalam penyebut ya. Misalnya 3 pangkat 2/5 ya. Ini adalah akar pangkat 5 dari bilangannya 3 pangkat 2. Jelas? Ya, definisinya ya. Merubah dari bentuk akar, ini bentuk akar, ini pangkat sebenarnya nih. Pangkat pecahan. Terus ini pangkat bentuk akarnya ya. 5 A pangkat 3/7 sama dengan 5-nya dipangkatkan enggak? Ya, jadi nggak usah dipangkat di akar 5. Yang bentuk pangkat pecahan mana? 3/7, berarti hanya dalam bentuk akar pangkat 7 dari A pangkat 3. Gitu penulisannya ya. Sekarang menyederhanakan bentuk akar. Di dalam hal ini kalian harus sudah hafal, yaitu bilangan berpangkat 3, pangkat 3, pangkat 2 ya. Ya, minimal kalian menghafalkan bilangan 1 sampai pangkat bilangan 1 sampai 25 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 3 ya. Jadi kalian bisa buat tabel nanti ya. Ya. Untuk menyederhanakan bentuk akar ini harus dihafal dulu perpangkatan ya. Harus hafal perpangkatan. Ya. Misalnya yang saya ambil mudah ya, akar 8. Nah, akar 8 itu mendekati yaitu akar 4 kali akar 2 ya. Akar 4 berapa nilainya? 2 kali akar 2. Jadi dituliskan 2 akar 2. Ya. Akar 20. Akar 20 berapa ya? Yaitu akar 4 kali 5 sama dengan akar 4 kali akar 5 sama dengan 2 kali akar 5 atau 2 akar 5.
Kita ambil contoh lagi ya nih. Satu sederhana ini. Misalkan 3. Ya. Akar berapa? Akar 50. Akar 50 berapa ya? Oh, akar 50 itu akar 25 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Nah, di situ ada penulisan ya bahwa akar A kali B itu dapat dituliskan akar A kali akar B. Ya. Ini pangkatnya sama. Ya. Jadi kalau ada akar A kali B, akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N A kali akar pangkat N B. Nah, ada juga pembagiannya. Akar pangkat N A per B. Ya, sama dengan ditulis akar A pangkat N dari A, akar pangkat N dari B. Itu ya. Ya, ini ada sifat akar tambahan ya. Apa misalnya ya? Akar berapa nih? Ya. Misalkan akar berapa? Akar 200 ya. Akar 200 berapa ya? Oh iya, yaitu akar 100 kali akar 2. 100-nya 10 kali akar 2, jadi 10 akar 2. Jelas? Itu ya. Kalau pangkat 3 ya sama. Ya. Bisa kita ambil salah satu deh, pangkat 3. Ya. Kita ambil salah satu pangkat 3, misalnya ke 5 ya, contoh 5. Ya, akar pangkat 3 dari berapa? Misalnya ya 16 yang mudah ya. Nah, akar pangkat 3 dari 16 adalah akar pangkat 3. 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 bisa dirubah menjadi akar pangkat 3. Yang satunya kita samakan, 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 kali 2 gitu kan. Nah, jadi jawabnya adalah ini 2 pangkat ini adalah 2 akar pangkat 3 dari 2. Ya. Akar pangkat 3 dari 250 yaitu akar pangkat 3 kali berapa ya? 250 ya. Oh, 125 kali 2 ya. 2 ya. Kenapa kita ambil 125? Karena ini perpangkatan 3 dari bilangan 5. 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Jadi perpangkatan 3-nya kita ambil ini akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 2. Jadi jawabnya adalah 5 akar pangkat 3 dari 2. Itu ya. Nah, itu menyederhanakan. Ada lagi satu lagi, merasionalkan ya. Merasionalkan bentuk akar. Saya ambil yang ini aja nih, yang mudah ya. Misalnya kita ambil 3 per akar 5 ya. 3 per akar 5 dirasionalkan menjadi 3 per akar 5 dikali kawan dia, yaitu akar 5 per akar 5 dikali 1, tapi dirubah menjadi akar 5 per akar 5. Jadi jawabnya 3 akar 5 per 5. Jadi dituliskan 3 per 5 akar 5.
lagi ya. 5/3 sederhanakan, dirasionalkan menjadi 5/3 kali 3/2 boleh akar 2/2 boleh ya. Nah, yang penting dia akarnya berubah nanti, bisa rasional jadinya ya. Jadi sama dengan 15/2 kali 3 9. Nah, akar 2 kali akar 2 2. Jadi 9 kali 2 18. Jadi 15/2/18. Ini disederhanakan lagi nih, kelipatan 3 ya. 15 itu adalah 5 kali 3. 18 itu 6 kali 3. Berarti 5/6/2. Ya, karena 15 itu adalah 3 kali 5, 18, 3 kali 6. Ini bisa jadi 5/6/2. Jelas? Rasionalkan yang sederhana ya. Ya, kita tambahkan rasional yang kedua nih ya. Misalnya 2/5 tambah 3 ya. Ini sama dengan 2/5 tambah 3 dikali akar 5 plus 3. Lawannya ya, min 3/5 min 3. Nah, operasi perkaliannya di kelas 2 kalau sudah dikuasai. Ini sama dengan 2 kali akar 5, yaitu 2 akar 5 dikurang 2 kali min 3 min 6 ini apa? Suku pertama kali pertama, kedua kali kedua. Karena yang tengahnya sudah habis ya. Terus 3 min 3 ya. Jadi akar 5 kali akar 5 itu 5 plus 3 kali min 3 adalah min 9. Jadi jawabnya adalah 2 akar 5 min 6 per 5 kurang 9 adalah min 4. Boleh disederhanakan ya, karena ini kelipatan 2 nih ya. Kelipatan 2 ini ada kelipatan 2. Jadi bisa dirubah menjadi ini 2, keduanya di apa? Memiliki faktor sekutu yang sama, yaitu 2 kurung akar 5 min 3 per min 4. Ini min 2 2 kali min 2. Jadi ininya bisa dibagi langsung. Jadi jawabnya adalah akar 5 min 3 per min 2. Akar 5 per min 3 per min 2. Jelas itu? Kalau yang akar lagi sama akar-akar bisa ya. Nanti contoh lagi nih. Misalnya di sini misalkan 3 plus akar 2 per akar 5 kurang akar 2 akar 5 kurang akar 3 sama dengan ya 3 plus akar 2 ditulis kembali per 2 akar 5 kurang akar 3 kali, nah siapa nih? 2 akar 5, di sini sama nih ya, ininya, yaitu plus akar 3 per 2 akar 5 plus akar 3. Sama dengan, nah ini, oke, kita ulang lagi, kelas 2 nih ya. Ya, apa? Pinggir panggil pinggir atau kiri ya? Ya, kiri kali kiri, kiri kanan, kanan kiri, kanan kanan gitu kan? Nah sekarang kiri kiri berarti 3 kali 2 akar 5 berapa? Yaitu 6 akar 5. Kiri kiri, kiri kanan, 3 kali akar 3 berarti tambah 3 akar 3. Kanan kiri 2
akar 2 kali akar 5. Jadi plus 2, 5 kali 2, akar 10. Nah, terus kanan kanan plus akar 6 per. Nah, lihat ya. 2 akar 5 ini kalau di sini kan lawan min sama plus lawan, berarti kiri-kiri kali kanan-kanan. 2 kali 2 4 kali akar 5 kali akar 5 5. Jadi 4 kali 5 gitu ya. 4 kali 5 gitu ya, digitukan aja dulu ya. Ya. Iya, terus kurang kali plus kurang 3 ya. 4 kali 5 kurang 3 berapa tuh? 17 ya. 6. Di atasnya kita lihat nggak ada yang sama akar. Kalau nggak ada yang sama, sudah nggak usah disederhanakan, biarkan saja itu. 6 akar 5 tambah 3 akar 3 tambah 2 akar 10 tambah akar 6 per 17. 20 kurang 3, 17. Oke ya? Jelas? Tadi ada ya. Kalau menambahkan atau mengurangkan suatu bentuk akar itu harus sama ya bentuk akarnya ya. Ya, harus sejenis. Akar 5 bisa disegerakan dengan akar 5 lagi punyanya, ya. Jadi misalnya tadi ada A akar B ditambah ini jangan A siapa? M akar B ditambah N akar B. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi tinggal tambahkan koefisiennya aja. M tambah N akar B. Tapi syaratnya harus akarnya sama. Nah, kalau akarnya nggak sama, nggak bisa disederhanakan. Beda lagi kalau perkalian tadi. Akar A kali akar B ditulisnya akar AB ini ya. Mana tadi nih ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan harus dilihat bentuk akarnya harus sama, ya. Jelas? Ya, perhatikan nanti lihat soal-soal yang ada di buku paket ya. Dilihat, kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya, ya. Ada ruang khusus, ya. Ruang komentar Anda silahkan Anda bertanya, ya. Iya. Saya cukupkan, ya. Untuk hari ini materinya agak banyak ini ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mudah.